Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah pemrograman web 2 dengan dosen Pak Zaki Alfiki, Eskom, Mkom. Dimulai dari saya Nurul Nora dengan NIM 21015510 Saya yang bertugas tentang PHP login. Saya akan membuka codingan yang sudah ada, yaitu bagian pertama sampai dengan baris ke-26. Kami hanya berubah di bagian body saja, yaitu menambahkan from action berupa metode post yang berfungsi untuk memanggil data yang telah diinputkan agar bisa ditampilkan di file action. TD untuk baris, sedangkan TR untuk baris, sedangkan TD untuk kolom. Sekian dari saya tentang PHP login, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Nama saya Sri Munanda dengan NPM 210155201056. Saya akan melanjutkan codingan di login PHP. Demikian penjelasannya. Pada bagian post berfungsi mengirimkan data dalam bentuk URL, dan pada bagian select berfungsi untuk menampilkan data pada database, sedangkan pada bagian session hanya berfungsi untuk menampilkan data. Selanjutnya, mari kita coba membuka website. Demikian tampilan dari From Login. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Cuk Nurul Hayati dengan NIM 210155201014. Baik, saya akan melanjutkan tugas codingan di home PHP. Langsung saja kita buka codingannya. Saya tidak akan melanjutkan codingan baru. Saya hanya akan menjelaskan codingan yang sudah ada sebelumnya. PHP include itu memasukkan koneksi PHP dan memasukkan session PHP. Mana kedua include tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya bagian HTML. Adanya P ini adalah membuat paragraf. P yaitu selamat datang, dan jika ingin keluar maka klik, dan jika sudah diklik maka akan kembali ke logout PHP. Sekian dari saya. Nama saya Nadiatul Hikmah, NIM 210155201041. Saya akan melanjutkan tugas saya di koneksi PHP. Demikian penjelasan saya codingannya. Saya akan menjelaskan di bagian method code. Method code ini menggunakan MySQLi Connect. Di dalam method code ini menggunakan localhost root, passwordnya dikosongkan, dan terakhir DB karyawan, yang mana DB karyawan akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Sekian dari saya. Nama saya Rahayu, NIM 210155201006. Saya akan melanjutkan penjelasan di bagian DB karyawan.
yang mana DP karyawan dibuat di CMD. Dan saya tidak akan membuka di CMD, saya akan langsung membuka karena saya sudah menulis codingannya. Ini codingannya cd /extrapimp cd mysql cd bin mysql /u root /p. Setelah itu show database-nya ada di bawah. Saya tidak akan menjelaskannya. Setelah itu use tb karyawan, grid table tb karyawan tutup kurung, id in auto increment primary key, kode karyawan in50, nama karyawan Parca, jenis kelamin Parca 15, foto Parca 20, alamat Parca, penutup tutup kurung. Setelah itu di dash untuk melihat tabel langsung ke dash tb karyawan. Tabelnya ada di bawah. Setelah itu selanjutnya jika ingin menambahkan data, insert into tb karyawan, values 0, passwordnya 123, namanya Rahayu, jenis kelaminnya perempuan, foto, alamatnya Biren. Demikian tampilan akhir labelnya. Jika ingin menambahkan data ulangi insert seperti yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian session PSP-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rototul Jannah, NIM saya 210155201007. Langsung saja ke Visual Studio Code. Di sini sudah saya buat session PSP-nya. Di sini kita menggunakan session start untuk memulai session. Dan adanya if iset method session yaitu berupa username, headernya yaitu location login PHP. Nah, jika maksud dari if iset ini, jika kita membuat method session di username, maka kembali ke login PHP. Sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Musrina dengan NIM 210155201003. Saya akan menjelaskan tentang logout. Bagian dari session start. Session start itu yaitu untuk mempertahan data, dan session destroy itu menghapus session. Dilanjutkan dengan header, yaitu berisi location login PHP. Nah, sekarang coba kita buka di website. Kita tekan username yang kita tentukan di database. Dan setelah itu kita memasukkan passwordnya, yaitu passwordnya 123, dan klik di login. Nah, jika ingin keluar maka klik di sini. Nah, maka terlihatlah form login. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.